Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup tahun GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama mulai ibadah tutup tahun. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat berikut ini. Kebaktian Tahun Baru, Jumat 1 Januari 2021, ditayangkan seperti biasa di kanal YouTube GKI Peterongan sepanjang hari setelah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan juga di Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Kebaktian Epifani, Minggu 3 Januari 2021, ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kebaktian ini akan dilayankan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri Saudari Yusika Elbasia. Kebaktian ini akan disiarkan ulang pada hari yang sama pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore melalui kanal YouTube GKI Peterongan dan siaran Radio Iktus 96.5 FM. Setelah itu, rekaman kebaktian dapat dilihat kembali dengan bebas di kanal YouTube GKI Peterongan mulai tanggal 4 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat yang perlu disampaikan. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah tutup tahun. Saudara, kita mengawali ibadah tutup tahun ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa ini tahun yang paling berat, tahun yang kacau, tahun yang penuh dengan tantangan. Tetapi sekaligus kita juga mengakui bahwa inilah tahun di mana kita punya banyak kesempatan baru. Ada berkat-berkat yang tidak terduga. Tahun di mana perjuangan-perjuangan itu semakin keras kita lakukan, tetapi penyertaan Tuhan juga lebih lagi luar biasa kita rasakan. Oleh karena itu, saudara, di dalam kebaktian tutup tahun ini kita akan merenungkan sebuah tema even though atau sekalipun. Sekalipun ada persoalan yang berat, sekalipun ada tantangan yang mendunia, tetapi kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan terus merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bayang-bayang lalu, tiada
Saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa setiap tahun yang Engkau ciptakan sesungguhnya adalah waktu anugerah Tuhan. Namun kami juga menyadari bahwa kadang ada tahun-tahun di mana kami merasa menjalani dengan begitu sangat lelah. Seperti tahun 2020 ini, di mana hampir sepanjang tahun kami mengalami pandemi, membuat hidup kami begitu terbatas, tidak bisa bebas keluar rumah, tidak bisa banyak beraktivitas, bahkan pekerjaan-pekerjaan kami terganggu, studi anak-anak kami kacau, bahkan ibadah kami tidak lagi bisa dilakukan di gedung gereja. Kami harus banyak berdiam diri di rumah, sepi, sendiri, dan kami merasa sungguh tidak nyaman. Ampunilah ya Bapa, ketika di dalam menghadapi semuanya ini, terlalu banyak sungut-sungut yang kami ucapkan. Kami merasa hidup ini tidak lagi indah, tidak ada lagi yang bisa kami syukuri. Kami menjadi payah, kelelahan, dan perilaku-perilaku kami pun akhirnya menjadi buruk. Ada banyak rumah tangga yang relasinya terganggu, alasannya karena pandemi. Ada banyak anak-anak menjadi malas belajar, alasannya karena sekolah online tidak jelas. Ada banyak pekerja menjadi malas karena alasannya tidak ada lagi kesempatan. Sudah melamar kerja di mana-mana, tapi tidak pernah mendapat panggilan. Oh Tuhan, ampunilah kalau kami menjadi sangat lelah dan bahkan menyerah menghadapi hidup ini. Padahal Engkau telah hadir sebagai Allah Immanuel yang selalu menjanjikan penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Ampuni kalau selama ini kami hanya berusaha sendiri, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sehingga ketika kesulitan begitu besar melampaui kekuatan kami melihatnya sebagai sebuah kepayahan dan akhirnya membuat kami marah serta frustasi. Ampunilah ya Bapa kalau kami gagal melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau kami gagal menjadi anak-anak yang bersandar kepada Bapa yang penuh kasih. Ampuni kalau kami begitu angkuh menjalani hidup seorang diri. Kini, di penghujung tahun 2020, kami mengakui bahwa apa yang kami lakukan selama ini keliru. Ampunilah kami ya Bapa, dan ajarlah kami untuk berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengantungkan hidup kepadamu, sehingga kami merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah dengan lebih teguh, dengan lebih yakin di tahun yang baru nantinya. Terima kasih Bapa, kalau Engkau tidak memandang hina kami yang berdosa ini. Ketika kami dengan sadar menyerahkan pengakuan dosa ini, Engkau pun bersedia mengampuni kami dan menerima kami kembali sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Dan bahkan Engkau bersedia menuntun kami kembali, sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang baru di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, Roh Kudus Sang Penyerta hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan penyesalan ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, berita anugerah diberikan kepada kita sekalian yang telah mengaku dosa di hadapannya. Mazmur 103 ayat 15-18 menyatakan demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti lumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Jangan itu
Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini ya Bapa, kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang akan menolong kami untuk mengalami pembaruan-pembaruan hidup, dan yang akan menguatkan iman kami untuk menempuh tahun yang baru esok hari. Biarlah terang firman-Mu yang akan terus menjadi penyerta di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami sungguh-sungguh memberi diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah kami mendengar sendiri sapaan Tuhan yang begitu lembut dan hangat untuk menguatkan kami, menolong dan menghibur kami. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian kepada kami, sehingga kami juga sungguh-sungguh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya, berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman, Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah ku
Berdoalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas tiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ikutannya. Sebab daripadanya harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota lembengku ku tak akan goyah. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita sampai pada malam terakhir di tahun 2020. Kita bersama-sama akan melihat kehidupan kita di sepanjang tahun ini akan berakhir. Bacaan kita dari kitab Habakuk pasal yang ketiga menceritakan pergumulan dari Nabi Habakuk ketika dia melihat bahwa bangsa Israel ternyata begitu jahat. Bangsa Israel melakukan ketidakadilan. Bangsa Israel melakukan kejahatan. Bangsa Israel melakukan penganiayaan. Bahkan Habakuk mengatakan keadilan muncul terbalik. Orang fasik mengepung orang benar. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Habakuk hidup, kira-kira mendekati kerajaan Yehuda akan berakhir. Oleh karena itu Habakuk berseru kepada Tuhan. Habakuk melaporkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda kepada Tuhan. Tuhan menjawab bahwa bangsa Yehuda yang jahat tidak akan dibiarkan, akan dihukum. Tuhan sudah memanggil bangsa dari utara, yaitu Babel. Ketika Habakuk melihat bahwa Yehuda akan dihukum oleh bangsa Babel, Kasdim, bangsa yang sangat terkenal dengan kekejamannya, Habakuk kemudian bertanya kembali kepada Tuhan, mengapa Babel yang begitu kejam dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda? Dan Tuhan kemudian memberikan jawaban bahwa orang yang sombong dan melagak, orang yang membusungkan dada, itulah Babel, tidak akan tetap ada, akan lenyap juga, akan dilenyapkan Tuhan. Tetapi orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Orang benar akan hidup oleh karena imannya. Dan ketika Yakobus menerima apa yang dijanjikan Tuhan ini, situasi belum berubah, bahkan kemungkinan Habakuk menyaksikan saat Yerusalem dikepung oleh tentara Babel, dikalahkan dan kemudian dihancurkan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu banyak yang mati karena peperangan dan yang masih hidup ditawan sebagai budak dibawa ke Babel. Habakuk mampu menulis di dalam kitabnya pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagaimana Habakuk menyaksikan bahwa bangsa Yehuda akan dihukum, kerajaan Yehuda akan lenyap, orang-orang Yehuda yang tersisa akan diangkut sebagai budak, mampu menuliskan puisi seperti itu? Bahwa sekalipun segala sesuatu mengecewakan, tetapi dia akan beria-ria di dalam Tuhan. Apa sesungguhnya yang ada dalam pikiran Habakuk? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habakuk tidak hanya melihat apa yang di depan mata, peristiwa tragis yang menyedihkan, bangsa Yehuda akan dimusnahkan Tuhan karena dosa generasi demi generasi, raja-raja dan rakyat Yehuda. Tetapi Habakuk melihat Tuhan, bukan peristiwa yang menyedihkan, tetapi melihat Tuhan, melihat bukan dengan mata fisik yang terbatas, melihat dengan mata iman. Habakuk disadarkan bahwa masih ada Tuhan, dan Tuhanlah yang memegang kuasa, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang menghukum bangsa Yehuda yang jahat, Tuhan juga akan menghukum bangsa Babel yang jahat. Itulah sebabnya dalam pasal yang kedua dari kitabnya, Habakuk menulis, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Habakuk disadarkan bahwa Tuhan memegang kuasa. Orang-orang yang jahat akan dihukum dan dilenyapkan, tetapi orang benar akan hidup oleh karena imannya, oleh karena percayanya. Habakuk juga mengerti bahwa Tuhan menjanjikan syiar Yasyub, sisa yang akan kembali. Sehingga Habakuk punya keyakinan bahwa bangsa Israel yang sudah kalah terlebih dulu dan bangsa Yehuda yang akan menyusul dikalahkan Babel, bahkan mereka akan diangkut ke dalam pembuangan, disebar, dibuang ke berbagai negeri. Tetapi mereka tetap umatnya Tuhan, dan Tuhan tetap berkuasa, dan Tuhan sudah berjanji. Karena itu, Tuhan mampu untuk mengembalikan mereka dari berbagai penjuru, sebagaimana ditulis di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 12 dan 13. Demikian juga dalam Yesaya 43 ayat 5 dan 6 yang akan saya kutipkan. Yesaya 43 ayat 5 dan 6 dituliskan demikian, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan itu berarti Asia, dan aku akan menghimpun anakmu, aku akan menghimpun engkau dari barat, itu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Aku akan berkata kepada utara, Rusia, Polandia, Jerman, berikan. Dan kepada selatan, ini Yaman, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat akan kita tuju. Kalau kita mengendarai mobil pada malam hari dan mata kita melihat garis di tengah jalan, garis tengah, tanpa sadar nanti kan kita sudah berkendara di atas garis putih itu. Seorang penerbang layang gantole, ketika dia sudah di atas terbang, dia melihat landasan tempat dia mendarat, lapangan rumput yang luas, tetapi ada satu pohon yang ada di tengahnya. Ia jengkel melihat pohon itu, dan tanpa sadar ia melihat pohon itu terus, dan di mana ia mendarat? Bukan di rumput hijau yang luas, dia mendarat di atas pohon yang ia lihat. Yang kita lihat, kita tuju. Yang kita lihat akan kita dapat. Apa yang kita lihat? Kalau kita melihat masalah, kita akan segera dikuasai oleh masalah.
kita akan melihat hal-hal yang menakutkan, ancaman. Dan itu juga yang akan kita dapat. Apakah benar demikian? Di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan, itulah yang mendatangi aku, yang kucemaskan, itulah yang menimpa aku. Kita gabung. Amsal 10 ayat 24. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Cita-cita orang benar akan diluluskan. Keinginan orang benar akan diluluskan. Sebaliknya, apa yang menakutkan, apa yang mencemaskan, apa yang menggentarkan orang fasik, itu juga akan terjadi. Karena itu Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan 7, ayat yang banyak kali dihafal, mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apa? Karena yang kita khawatirkan akan kita dapat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa bisa? Kita ini begitu mudah khawatir. Agaknya yang dimaksudkan adalah ketika kita khawatir, kita tidak boleh mengerami kekhawatiran kita. Lalu apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran kita negatif, lawannya adalah keinginan kita yang positif. Kalau kita takut sakit, keinginan kita adalah tetap sehat. Jangan memikiri yang takut. Ketakutan kita pindah ke sisi sebaliknya. Pindah ke keinginan kita. Dan doakan, syukuri, mohon kepada Tuhan. Karena apa yang kita pikiri, baik khawatir maupun keinginan, punya potensi untuk terjadi. Lalu ditutup, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita melihat masalah, kita segera akan mundur. Kita merasa tidak mampu, kita patah arang, patah semangat. Masalahnya menjadi semakin besar, kita menjadi semakin kecil. Tetapi kalau kita melihat peluang, sekecil apapun peluang itu, kita akan punya harapan. Dan harapan itu membuat kita bersemangat, mendorong kita untuk berbuat sesuatu, berusaha dan berjuang. Dengan peluang kecil itu kita kerjakan, kita garap, peluang kecil bisa menjadi peluang besar. Kita makin berpengharapan, kita makin terdorong untuk mengerjakan dengan lebih baik, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat selama tahun 2020? Apakah kita melihat persoalan saja, gejolak yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan, grafik-grafik yang menurun, usaha yang berhenti, penghasilan yang macet, gaji yang mungkin berhenti karena di PHK? Kalau kita melihat semua hal yang menakutkan, kita akan makin menjadi khawatir, kita makin akan menjadi takut, dan itu kita pikiri, dan kita pikiri, kita erami, dan kita erami, dan itu terjadi. Mari kita mengganti pikiran kita dari takut menjadi apa yang kita harapkan. Mari kita bersyukur bahwa sekalipun di tahun 2020 kita menghadapi kesulitan, bahkan mungkin banyak kesulitan. Realitanya malam hari ini kita sudah sampai pada hari terakhir, malam terakhir di tahun 2020. Tuhan sudah membawa kita melewati banyak persoalan. Tuhan sudah membawa kita melewati banyak kesulitan dan kesukaran. Semestinya malam hari ini kita bersyukur bersama dengan Habakuk. Walaupun segalanya mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria
di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita layak untuk terus bersyukur, oleh karena yang kita syukuri akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sadar apa yang sudah terjadi, kelemahan kita, keterbatasan kita yang dinyatakan ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, justru menolong kita untuk menyadari dua hal. Yang pertama adalah kita ini terbatas, dan yang kedua kita justru mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita melihat Tuhan, kita mengalami Tuhan. Apakah menengok ke belakang kita dapat mengatakan bahwa Sang Immanuel itu bersama dengan kita, menopang kita, menolong kita, dan akan terus menuntun kita menjadi sebuah keyakinan untuk maju terus di tahun 2021. Memasuki tahun 2021, mungkin ada yang tetap dibayang-bayangi dengan kecemasan, diliputi dengan rasa takut, karena hari-hari ini saja sudah berat, apalagi di tahun yang baru. Biasanya harga-harga pun akan berubah menjadi baru, bukan turun, tetapi naik. Mari kita tidak hanya melihat mata telanjang, terbatas. Mari kita melihat dengan mata iman kita. Bukan hanya melihat situasi, bukan hanya melihat sekeliling kita. Mari kita melihat Tuhan seperti Habakuk. Oleh karena sekalipun situasi memburuk dan lebih buruk, ada Tuhan, masih ada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengurusi segala sesuatu untuk dibawa sampai kepada rancangannya yang terbaik. Mari kita ingat Roma pasal 8 ayat 28. Allah ikut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagian kita adalah percaya, mengasihi Tuhan, dan bagian Tuhan adalah menolong kita. Allah sedang terus bekerja untuk mewujudkan rencananya dan juga untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita, bahkan untuk mewujudkan visi dan misinya dengan menghadirkan kita. Karena itu, bisa jadi apa yang terjadi dengan segala kesulitan kita sedang menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, bukan meringankan kita, bukan membuat hidup kita mudah dan nyaman, tetapi mungkin yang sedang dilakukan Tuhan adalah mengubahkan hidup kita, mengubahkan karakter kita, supaya kita lebih sesuai seperti Kristus, patron kita, Tuhan kita. Roma 8 ayat 29. Seorang bisnismen yang bergumul dengan ketuhanan Yesus, pada suatu malam dia mampu untuk menyerahkan seluruh miliknya, perusahaannya, rumahnya, segala kekayaannya. Dan belum begitu lama dia menyerahkan segala kepemilikannya. Sore dia sudah pulang dari kantor, malam itu dia diberitahu kantornya terbakar. Dan dengan cepat ia pergi menengok kantornya yang terbakar. Dan pasti dia tidak boleh masuk. Dia berdiri mengamati kantornya yang terbakar, dan tanpa sadar dia tersenyum. Tersenyum, bukan menangis. Lalu salah seorang teman yang di dekatnya bertanya begini, bagaimana sih kamu melihat kantormu terbakar, kamu bisa tersenyum? Lalu orang ini berkata, oleh karena beberapa hari yang lalu aku sudah menyerahkan seluruh kepemilikanku kepada Yesus, termasuk kantor ini. Jikalau dia mau membakarnya, boleh kan? Itu milik dia kok. Dia bisa memberi, dia bisa mengambil, dia bisa memberi lagi. Bukankah itu seperti Habakuk? Seorang pengusaha Korea yang pernah mengalami bangkrut sampai dia ingin bunuh diri.
Tetapi beberapa teman Kristen menghibur, mendampingi, menguatkan, sehingga dia kemudian berani untuk hidup lagi. Dan dia mengambil keputusan. Yang pertama saya baca di dalam Alkitab, dan bisa saya pakai untuk usaha, saya akan usaha itu. Dia membaca Injil Matius, dan sampai pada Matius pasal yang kelima, dia menemukan kata garam. Iya, ini saya akan jadi penjual garam. Dan dia berhasil. Dia menjadi pengusaha garam yang besar. Sampai dia punya gudang-gudang. Tetapi suatu saat Korea mengalami banjir besar. Dan gudangnya terletak di dekat sungai. Dan gudangnya terkena banjir itu. Bapak Ibu bisa membayangkan bila garam bertemu dengan air, wah, teman-temannya Kristen segera mencari dia karena mereka khawatir teman ini akan bunuh diri sungguhan. Dan mereka menemukan dia ada di tengah-tengah gudangnya yang tinggal karung-karung kosong karena garamnya sudah larut bersama dengan banjir. Dia sedang duduk di tengah karung-karung kosong dan menyanyi. Ini nyanyi sungguhan atau nyanyi karena kehilangan akal sehatnya? Dengan ragu-ragu mereka mendekati dan kemudian dia berkata, saya dulu sudah pernah habis-habisan, tetapi Tuhan mampu menolong aku untuk bangkit dan hidup kembali. Kalau sekarang aku sekali lagi mengalami habis-habisan, tetapi aku sudah bersama dengan Yesus. Aku akan bangkit lagi. Walaupun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon anggur mengecewakan. Walaupun pohon zaitun tidak membawa hasil, namun Habakuk tidak melihat situasi. Habakuk tidak melihat hal-hal yang masih akan terjadi dan menakutkan. Habakuk melihat Tuhan, melihat rancangan Tuhan, melihat Tuhan yang sedang terus bekerja. Dan itulah yang menyebabkan dia bisa berkata sekalipun. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam situasi apapun yang terjadi, hal-hal negatif, kita juga akan berkata sekalipun semuanya itu terjadi. Namun aku akan bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Beria-ria bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Sang Immanuel menyertaiku, memimpinku dan memberkatiku. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan kita di sepanjang tahun 2021. Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Amin. Marilah, dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu Panitia Natal telah memberi kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan refleksinya berkaitan dengan perjalanan hidupnya di sepanjang tahun 2020 ini. Dibingkai dengan kata even though atau sekalipun. Dan bersyukur ada cukup banyak yang memberikan respon dan memberikan hasil refleksinya. Dan kita juga bersyukur bahwa masih banyak orang yang masih bisa menyatakan syukur dan kasihnya kepada Tuhan sekalipun ada hal-hal berat yang dijalani selama hidupnya. Mari saudara kita akan menyaksikan rangkaian ungkapan dari jemaat berikut ini.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa ketika kami berpegang terus kepada tangan-Mu yang perkasa, kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan jatuh tergeletak. Sekalipun persoalan silih berganti, namun berkat itu pun juga terus-menerus datang nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun kami terseok-seok di dalam melakukan perjalanan hidup kami, tapi kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada, menguatkan kaki kami, sehingga terus melangkah bahkan mulai berjalan dan berlari ketika kami mengandalkan Engkau saja. Sekalipun ada banyak peristiwa kehilangan yang mendatangkan duka dan luka dalam kehidupan kami, tapi kami juga percaya penghiburan itu kian dinyatakan, sehingga kami mampu untuk melewati masa perkabungan kami dan kami boleh dikuatkan kembali untuk menatap hari esok. Sekalipun ada banyak keringat bercucuran, ada usaha-usaha lebih keras lagi yang dijalankan, ada keterbatasan, ada kewaspadaan yang perlu ditingkatkan. Tapi kami juga percaya hikmat Tuhan selalu beserta dengan kami. Penyertaan Roh Kudus selalu menolong kami untuk berpikir kreatif akan bagaimana dan apa saja yang mesti kami kerjakan. Oh Tuhan, biarlah segala peristiwa dan pengalaman di sepanjang tahun 2020 ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa, menjadikan kesempatan yang indah untuk lebih lagi kami mendekat kepada Engkau dan juga semakin memaknai akan hidup ini. Kalau selama ini kami terlena, kami terlalu sibuk dengan urusan-urusan kami sendiri, di masa-masa pandemi ini kami justru diberi kesempatan untuk lebih lagi mendekatkan diri kepadamu dan merefleksikan ulang akan perjalanan iman kami selama ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah di penghujung tahun ini kami sungguh-sungguh menyatakan syukur kami kepada Engkau, bahwa ternyata Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri. Kasih dan kuasa-Mu, anugerah pelukan hangat-Mu selalu dapat kami rasakan. Terpujilah Engkau. Bapa Surgawi, kami masih tetap menyerahkan segala pergumulan-pergumulan dan persoalan kami yang belum selesai. Kiranya memasuki tahun 2021 nanti, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang masih terus kami geluti atau pekerjaan baru yang sedang kami rencanakan. Biarlah anugerah-Mu menyertai setiap rancangan-rancangan yang ada ya Bapa, dan kami pun belajar untuk menyelaraskan diri dengan rancangan Tuhan yang tentunya jauh lebih besar daripada apa yang mampu kami pikirkan. Berkati anak-anak kami yang masih harus belajar secara online, kiranya Engkau pun juga memberi kesempatan kepada mereka. Semangat belajar, Engkau menolong mereka untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Dan sekalipun masih belajar dari rumah, tolong supaya mereka tetap bisa berteman dengan cara-cara yang ada saat ini, sehingga mereka tidak sendirian. Bapa, anugerahkanlah kesehatan kepada kami semua, perlindungan dan juga hikmat untuk menjaga diri. Kalaupun terpaksa kami harus beracara di luar, bertemu dengan banyak orang, kiranya kami mampu bertanggung jawab untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bapa Surgawi, kami juga membawa doa bagi saudara-saudara kami yang masih sakit, harus mendapatkan perawatan di rumah sakit atau di rumah karena kami takut ke rumah sakit atau tidak ada lagi tempat di sana. Bapa Surgawi, biarlah kami juga diberi semangat untuk menjalani semua proses pengobatan ini dan tetap berharap akan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati pula para tenaga medis yang sepanjang tahun ini begitu sibuk, pengorbanannya begitu luar biasa. Oh Tuhan, kuatkan imannya. Tuhan juga kuatkan badannya. Tuhan yang berikan kesehatan ekstra, supaya ketika mereka harus pontang-panting, harus kepayahan di dalam APD yang begitu panas, Tuhan tetap memberikan kesejukan dan Tuhan tetap memelihara hati dan jiwanya, sehingga boleh tetap lekat dengan Engkau dan tidak menyerah dengan kondisi ini. Bapa, kami juga serahkan untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Roh Kudus juga memberi pemimpin-pemimpin kami ini hikmat dan kemampuan untuk mengatasi segala problema yang ada di negeri kami. Pandemi belum usai, kami masih harus menghadapi masalah terorisme, radikalisme, korupsi, narkoba, dan berbagai macam tindak kejahatan lainnya
yang begitu meresahkan masyarakat. Biarlah Engkau memberkati para penegak hukum, setiap aparat keamanan dan semua orang yang bertanggung jawab dan punya wewenang di dalam negara ini. Kiranya Engkau menolong supaya masing-masing bagian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan koordinasi antar bidang pun juga dapat berlangsung dengan baik. Sejahterakanlah masyarakat Indonesia dan kalau boleh kami meminta, lepaskanlah kami dari segala beban masalah yang berat ini. Bapa, kami juga serahkan untuk masyarakat Indonesia supaya kami boleh tetap tenang, menahan diri di dalam masa liburan ini, tidak berlibur ke tempat-tempat yang ramai dan pada akhirnya membuat klaster-klaster yang baru. Kiranya betapapun keinginan untuk berlibur itu besar, kami belajar untuk menahan diri dan belajar bertanggung jawab untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Bapak, kami juga serahkan untuk gereja-gereja Tuhan. Memasuki tahun 2021 nanti, kiranya kami tetap berpengharapan. Kalaupun masih belum ibadah secara onsite, tapi kami tetap bergereja dengan cara yang baik. Kami tetap bersekutu menghadap Tuhan dan menumbuhkan kasih sayang di antara jemaat Tuhan. Kiranya kegiatan-kegiatan gereja pun juga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan tetap berarti bagi jemaat-Mu. Dan kami semua tetap memberi diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang boleh Engkau nyatakan di sepanjang tahun ini. Dan kiranya kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau di tahun-tahun berikutnya. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan Natal melalui 3 cara. 1, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Adapun cara yang saudara pilih, tambahkan keterangan persembahan Natal. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari firman Tuhan Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Memang segalanya sesuatu adalah dari Engkau. Dan oleh Engkau, kepada Engkau, bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwa 1 tahun sudah Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami.
Tuhan memberikan kelimpahan kepada kami. Dan kiranya sudilah terima persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Dan kiranya majelis jemaat boleh Tuhan berkati di dalam pengelolaan sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara, Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari kita terus berpegang teguh pada janji Tuhan itu. Supaya sekalipun kehidupan kita dihantam oleh badai yang kencang, iman kita tidak akan goyah. Sekalipun ada masalah demi masalah yang kita hadapi, tapi kita tidak pernah menyerah dengan kondisi tersebut. Kita akan terus maju, memasuki tahun 2021 ini dengan pengharapan yang penuh bahwa Allah akan terus menyertai kita. Tuhanku berjanji. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber pengharapan, kiranya memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera
di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan untuk menghadapi setiap musim kehidupan sampai Tuhan datang kembali. Amin.